Halo semuanya, kembali lagi di kelas Pengantar Teknologi Informasi PDK, Unhair, dan Unipas. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang berjudul Sistem Operasi. Pengenalan sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, misalkan dari sudut pandang pengguna, sistem operasi adalah alat untuk mempermudah pengguna komputer. Dari sudut pandang sistem operasi adalah alat yang menempatkan sumber daya secara efisien dan juga merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input-output atau I/O. Dari sudut pandang tujuan, sistem operasi sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Di sini kita ditampilkan abstraksi dari komponen sistem komputer, yaitu pertama ada user, kemudian sistem operasi, hardware, editor, dan aplikasi yang lainnya. Jadi user itu berada di luar sistem, dan sistem operasi itu dia membungkus hardware. Dan editor dan aplikasi yang lainnya jika berinteraksi dengan hardware harus menggunakan sistem operasi. Hardware adalah penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Software adalah sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukan terhadap si hardware. Kemudian user adalah manusia yang menjalankan program aplikasi atau komputer lain. Layanan sistem operasi yang pertama itu membuat program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Yang dua, eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Dan program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan yang error. Yang ketiga adalah operasi input-output. Program sedang dijalankan, kadangkala membutuhkan input-output. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur piranti input-output secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input-output. Yang keempat, manipulasi sistem berkas, di mana program harus membaca dan menulis berkas, kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Dan ini dibantu oleh sistem operasi. Kelima adalah komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada dua cara umum komunikasi dilakukan. Yang pertama adalah antar proses dalam satu komputer, atau yang kedua adalah antar proses yang berbeda dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh suatu jaringan komputer. Yang selanjutnya adalah deteksi error, di mana sistem operasi waspada terhadap kemungkinan error, dan error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras input-output dan di dalam program yang dijalankan user. Proses booting adalah kegiatan pelaksanaan awal atau startup komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Booting dilakukan dengan dua cara, menghidupkan komputer dan menekankan 3 tombol bersamaan, Ctrl Alt Delete, pada saat komputer sudah hidup. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi ada banyak ya. Yang pertama adalah DOS atau Disk Operating System, kedua Windows, ketiga Macintosh, kemudian OS2, Operating System 2, dan Unix. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sering gunakan. Dan bisa jadi akan ada contoh-contoh jenis sistem operasi yang lain di kemudian harinya, karena akan terus berkembang si sistem operasi ini. Yang pertama, DOS atau Disk Operating System adalah suatu sistem operasi yang memiliki basis interface command line.
dan digunakan di tahun 1980-an dan muncul sebelum adanya sistem operasi dengan gaya terbaru yaitu GUI. Berbeda dengan DOS, GUI sendiri merupakan sistem operasi yang juga buatan dari Microsoft yang memiliki basis antarmuka grafis. Ini adalah contoh gambar dari DOS. Hingga saat ini, DOS dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah DR-DOS, dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1998 dari hasil transformasi CP/M. Digital Research didirikan oleh Gori Kildall. Sistem operasi ini digunakan sampai pada komputer Pentium. Contoh kedua adalah PC-DOS yang dirancang dan dibuat oleh Microsoft Corp. Namun dikeluarkannya sistem Windows membuat ini jarang. Ketiga adalah MS-DOS yang dikeluarkan oleh Windows juga. Sistem operasi selanjutnya adalah Windows yang teman-teman ketahui ya. Jadi ada banyak versi Windows yang mulai dari Microsoft Windows, kemudian Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 98, Windows 8, Windows 10, bahkan yang terbaru adalah Windows 11. Tujuannya ada dua, yaitu multitasking dan juga multi-user. Program dapat dipakai secara bersamaan. Contoh selanjutnya adalah Macintosh, yang pertama dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corporation. Berbeda dengan sistem operasi yang lain, sistem ini hanya ditujukan untuk komputer berbasis grafis dengan istilah GUI. Penggunanya sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain, tetapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saja. Karena pada komputer Macintosh tidak dikenal adanya extension seperti pada sistem operasi DOS dan Windows. Jenis selanjutnya adalah Linux, yang merupakan salah satu OS yang bertipe Unix modular. Linux diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik, dan perbedaan Linux dari sistem operasi yang lain yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka. Salah satu contohnya adalah Android di HP yang sering kita gunakan di HP Android. Video ini adalah pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Chairun Ternate dan Universitas Pasifik Morotai. Terima kasih telah menyaksikan.